What's up nih mas bro, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, amin. Oke, di konten kali ini sebenarnya masih ngelanjutin konten sebelumnya sih, dimana Mang Udok kedatangan barang dari AGS. Dan sebelumnya kan bahas tentang Liquid Killer X240. Sekarang Mang Udok mau bahas casingnya, casing Furion Virtu VR 37. Kebetulan ada part yang lengkap buat rakit PC. Gimana kalau bahas casingnya sambil dirakit? Penasaran kan? Pantengin terus video ini, oke? Selamat datang di channel Murdakrus. Oke bro, sebelum ngebahas casing Furion VR 37, komponen utama rakitan PC yang dipakai itu diantaranya Oke bro, seperti biasa kita unboxing dulu, oke? Nah, si casing ini keterangannya itu mid tower. Jadi ukurannya bisa atau kompatibilitasnya bisa dipasang motherboard ATX ya bang, ATX. Cuma kebetulan karena motherboard yang dipakai itu micro ATX, apa masih oke? Atau enggak? Di keterangan warnanya itu warna white, putih, cocok buat white edition. Nah, kebetulan nanti ada bintang tamu juga yang bakal menilai, oke nggak sih casing ini? Betul. Sekarang kan kenapa dia nggak bisa main bola di GBK? Nah, di sini. Ini dia casing penampakan awal. Gimana menurut Mas bro? Tulis di kolom komentar ya. By the way, Furion VR 37 ini tipe case-nya itu mid tower dengan harga yang sebenarnya terhitung ramah anggaran. Nilainya itu sekitar 450 ribuan. Dan kalian udah dapat 3 fan yang dukung RGB lighting. Tapi tipenya itu DC, bukan PWM. Konektor dayanya pakai Molex. Jadi buat lighting sama speed nggak bisa diatur. Dan pastinya nggak bisa sinkron sama software RGB misal bawaan Mobo. Terus konektor kabel Molex yang dipakai agak riskan bro. Malah ada bagian yang pas pertama kali Mang Udok buka. Jadi kalian perlu hati-hati aja. Nah, ketika udah selesai dirakit, begini kesan Mang Udok saat melihat casing Virtu VR 37 ini. Overall, impresi pertama casing ini cukup positif. Kualitas finishing rapi, estetikanya dapet. Apalagi warna white yang hadir punya kesan elegan. Masih cocok lah buat ngebangun PC all-white. Kaca temper ada 2, bagian depan sama samping kiri. Kesannya bisa lebih oke. Show off-nya dapet. Cuma mungkin materi casing nggak tebel banget. Terus kemungkinan potensi cooling nggak akan maksimal. Mengapa begitu coba? Bagian depan airflow udara masuk pasti cuma tergantung di bagian samping aja, yang agak kecil. Terus hadirnya kaca temper bagian depan pasti nggak efektif buat narik udara ke dalam. Bisa bikin lebih panas gitu. Jadi mereka yang punya hardware sultan dan butuh cooling terbaik, pakai casing ini nggak rekomendasi sih. Dan bicara cooling, opsinya agak terbatas. Khususnya jika kalian berencana mau pakai IO Liquid Cooler. Bagian depan Max bisa nampung IO 240. Bagian atas juga sebenarnya masih bisa, tapi kompatibilitas terbatas banget. Bagian radiator sama kipas bakal nabrak ketinggian RAM. Jadi kalian butuh modul RAM non heatsink yang nggak tinggi banget biar bisa terpasang. Kalau belakang, IO yang bisa dipasang itu max ukuran 120 mm. Buat kipas, total bisa ditampung itu 6 piece, ukurannya 120 mm. Nah, kalau potensi ketinggian buat CPU cooler itu max nyampe 16 cm. Tapi Mang Udok rekomendasi mending jangan lebih dari 15 cm aja.
biar lebih aman. Dukungan Mobo Max itu nyampe ATX. Terus max panjang VGA itu nyampe 33,5 cm. Tapi biar lebih aman sih 32 cm aja. Terus buat nampung storage, max kemungkinan besar cuma bisa nampung 2 opsi. SSD atau hard disk 2,5 inci bisa dipasang di bagian drive terpisah atau cage-nya, atau slot khusus bagian samping kanan. Kalau hard disk 3,5 inci, cuma satu aja yang bisa dipasang. By the way, drive cage-nya itu bisa dilepas, bakal ngebantu buat manajemen kabel. Nah, kalau manajemen kabel di bagian samping kanan itu pas banget. Nggak luas gitu, meskipun buat ngatur kabel terhitung mudah sih. Apalagi banyak tempat buat ngiket kabel. Kalau PSU, case ini bisa nampung PSU ATX Max nyampe 18 cm. Jadi casing Furion ini udah modern sih. By the way, nggak semua bagian casing bisa dilepas. Cuma bagian depan, samping kanan, dan kiri, terus sama drive storage. Bisa diwajarin sih, mengingat case ini masuk kategori budget rendah. Terus expansion slotnya itu ada 7. Sayang bagian ini nggak pakai baut, jadi ketika dilepas, itu permanen, nggak bisa dipasang lagi. Tempat PSU ada penutup covernya, dan itu nggak bisa dilepas. Sekali lagi bisa wajar sih, buat ngejaga harga. Kalau port I/O, bagian depan itu ada total 3 USB. Port USB warna biru udah dukung USB 3.0. Terus ada 2 port USB A yang masih dukung USB 2.0. Kalau audionya juga ada, malah ada 2. Satu buat mikrofon, satu lagi buat jack audio 3,5 mm. So, does it worth it? Harga sama estetika pasti jadi magnet utama Furion VR 37. Terus kalian juga udah dapat bonus kipas, malah ada 3 sih. Terus ngatur kabel juga sebenarnya terhitung mudah. Cuma sayang area buat manajemen kabel agak terbatas. Cuma minus terbesar yang dirasa saat nyoba casing ini ada di kompatibilitas I/O liquid cooler. Area bagian atas terbatas banget. Malah lebih cocok dipasang kipas aja. Bagian depan, posisi radiator perlu diturunin sedikit ke bawah. Atau posisi selang dibalik, jadi di bagian bawah. Agak beresiko sih. Tapi mau nggak mau, biar bisa dipasang. Dan sayang, Furion nggak nyediain detail lebih lengkap tentang spek produk. Malah nggak ada web resmi sama sekali. Padahal kan itu bisa ngebantu user buat lihat lebih pasti tentang casing ini. Coba kalau ada, tingkat kepercayaan pasti bakal naik tentang merek ini. Jadi itu dia ulasan singkat tentang casing Virtu VR37 dari Furion. Gak semua sih diungkap, tapi semoga bermanfaat, yes. Jangan lupa like dan subscribe-nya.